Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah berarti bagian ayat kasabarha? Ayat kedua. Ayat kedua tina Al-Fatihah nyaeta Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Kedudukan Allah sebagai Rabb. Jadi kedudukan Allah itu adalah sebagai Rabb. Makna Rabb pertama, Allah seorang pencipta. Nuka dua, Allah seorang pengatur. Nuka tilu, Allah seorang penguasa. Nuka opat, Allah seorang pendidik. Dina Al-Fatihah ayat kedua, Rabbil alamin. Berarti Allah anutos ngadamel alam. Allah yang telah menciptakan alam. Allah yang telah menciptakan alam. Jadi Allah teh anu menciptakan, membuat, mengadakan. Ta ieu tina makna Rabb. Allah itu seorang pencipta. Jadi ketika ada yang bertanya siapa yang telah menciptakan alam, maka jawabannya adalah Allah. Semuanya hanya Allah yang bisa menciptakan. Tidak ada makhluk selain Allah yang bisa menciptakan. Alamin. Yang diciptakan oleh Allah itu adalah alam. Yang disebut dengan alam kullu ma siwallah, segala sesuatu selain dat Allah eta disebutna alam. Segala sesuatu selain dat Allah itu namanya alam. Jadi setiap perkara selain dat Allah itu disebutnya alam. Langit alam, bumi alam, hewan alam, termasuk kita manusia itu adalah alam. Jadi secara global besarnya yang disebut alam itu setiap perkara yang Allah ciptakan itu namanya alam. Dikarenakan Allah sang pencipta, maka Allah itu punya kedudukan Al-Khaliq. Dina Asmaul Husna ada asma Allah Al-Khaliq, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahar. Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Yang diciptakan oleh Allah namanya apa? Makhluk. Kalau disegat dina ilmu tasrif, khaliq adalah isim fa'il, makhlukun isim maf'ul. Fahuwa khaliqun, dia Allah yang menciptakan. Wa dzaka makhlukun, dan itu yang diciptakan. Khalaqa yakhluqu khalqan khalqatan, makhlaqon fahuwa khaliqun wadaka ukhluq ma akhlaqo akhliq bihi akhlaqu la takhluq makhlaqun mih. Isim fa'ilna lapan khaliqun fahuwa khaliqun qanifahum khaliqun fahiya khaliqatun
Fahuma khaliqatani fahunna khaliqatu wa hunna khawaliku. Nasab ra'aitu khaliqan ra'aitu khaliqaini ra'aitu khaliqina ra'aitu khaliqatan ra'aitu khaliqataini ra'aitu khaliqatu wa ra'aitu khawaliqa. JR marartu bi khaliqaini marartu bi khaliqina marartu marartu bi khaliqati wa marartu bi khawaliqa. Ayeuna isi maqal wa dzaka makhluqun wa ulaika makhluqun wa taka makhluqatun wa hunna makhluqatun wa hunna khawaliku makhaliku simaku makhlukun yang diciptakan disebutnya makhluk, yang menciptakan namanya khaliq. Yang diciptakan oleh Allah disebutnya apa? Makhluk. Keseluruhan dibaca alam. Alamina katanya kata kalimat jamak, berarti yang diciptakan Allah itu banyak, loba leuwih ti hiji. Alam terdiri dari dua bagian. Yang disebut alam pertama alimil ghaib wasyahadah. Ada yang disebut alam gaib dan ada yang disebut dengan alam nyata. Alimil ghaibi wasyahadah. Sadayana rek alam gaib atau alam nyata yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang gaib, yang kasat mata, yang tidak terlihat, itu yang menciptakannya adalah Allah. Mana makhluk yang tidak terlihat? Seperti jin, seperti iblis, seperti syaitan, eta disebutnya makhluk gaib. Dina rukun iman aya makhluk gaib anu wajib urang apa? Seperti malaikat Allah anu jumlahna malaikat Allah la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah berapa banyak malaikat kecuali Allah. Ngan aya malaikat Allah anu wajib kita ketahui jumlahna aya 10. Malaikat Allah itu termasuk makhluk anu gaib. Makhluk alam yang nyata syahadah seperti bumi dan langit, semua makhluk yang bisa kita lihat, yang bisa ditemukan oleh panca indera, eta disebutna alam nyata. Dikarenakan manusia itu termasuk dalam kategori alam, maka pada diri manusia ada sesuatu yang gaib dan ada yang nyata. Jadi pada diri manusia itu ada yang gaib dan ada yang nyata. Ada yang bisa terlihat dan ada yang tidak bisa terlihat. Aya nu katingali, aya nu teu katingali. Naon anu teu katingali dina diri manusia?
yang tidak bisa terlihat pada diri manusia itu adalah ruh. Ruh itu tidak bisa terlihat. Sehingga dalam surah Al-Isra Bani Israil ayat 85 di sana ada firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka manusia di sekitar Muhammad, di sekitar Rasulullah, yas'aluna, mereka bertanya kepada Muhammad 'anir ruh, tentang masalah ruh. Maka sahur Allah, kul, katakan oleh Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dalam arti tidak ada makhluk sejenius apapun yang mengetahui di mana Allah meletakkan ruh pada tubuhnya. Jadi kita tidak bisa tahu di mana Allah nyimpen ruh di jasad urang. Ngan kita sadar bahwa pada diri kita ada apa? Ada ruh. Kenapa kita yakin dina diri urang aya ruh? Dikarenakan ciri makhluk yang ada ruh pada dirinya, makhluk itu bisa bergerak. Makhluk itu bisa bekerja. Tanda ada apa? Ada ruh. Urang bisa usik dikarenakan aya naon? Ruh dina awak urang. Jalma anu maot ditajong, dicabok, dicepret cicing bae, naon sababna? Ruhna geus teu aya. Jadi yang gaib yang tidak bisa terlihat pada diri manusia adalah ruh. Yang kedua, pada diri manusia itu ada yang disebut perkara anu nyata, sesuatu yang bisa terlihat, nyaeta naon? Tubuh atau jasad. Tubuh itu termasuk sesuatu yang nyata, yang bisa merasakan kesenangan dan bisa merasakan kesedihan. Tubuh dikarenakan ada ruh. Kalau ruhnya tidak ada, maka tubuh tidak akan merasa sakit. Jalma anu geus maot digegelan ku cacing taneuh teu ngarasa nyeri, naon sababna? Geus teu aya ruhna. Tubuh manusia ini termasuk perkara yang nyata, yang bisa terlihat. Kenapa Allah simpan sesuatu yang gaib pada tubuh manusia yang nyata? Tujuannya, tubuh manusia yang nyata harus bisa menyatakan perjanjian ruh yang gaib ketika di alam ruh. Jadi ruh manusia itu ketika Allah kumpulkan di satu alam yang disebut dengan alam ruh, ruh manusia pernah mengadakan janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji yang telah dilaksanakan oleh ruh manusia ketika di alam ruh? Pertama, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72. Di ayat tersebut Allah membuat satu pernyataan bahwa inna aradnal amanah, kata Allah, kami telah menawarkan sebuah amanah kasaha alas samawati, kepada langit, kasaha deui wal ar, ka bumi, kasaha deui wal jibal, kana gunung. Tetapi tiga makhluk Allah, langit, bumi, dan gunung, fa'abaina, menolak, tidak siap untuk menerima dan melaksanakan amanah yang Allah tawarkan. Ketika langit, bumi, dan gunung menolak, wahamalahal insan, maka ruh manusia mengadakan kesiapan di hadapan Allah bahwa ruh manusia siap untuk melaksanakan amanah. Apa isi amanah tersebut? Al-awamir wan nawahi. Ruh manusia mengadakan kesiapan di hadapan Allah
siap untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah untuk dijauhi. Ketika ruh manusia sudah mengadakan kesiapan siap untuk melaksanakan amanah, maka Allah sambungkan ruh yang telah mengadakan kesiapan siap taat ke Allah, siap melaksanakan amanah. Ruh manusia Allah simpan di tubuh, dina jasad urang. Iraha proses penyimpanan tersebut ketika jasad manusia, tubuh manusia 120 hari ada di rahim seorang ibu. Jadi ketika kita masih ada di rahim seorang ibu, maka prosesnya Allah simpan ruh yang telah mengadakan kesiapan untuk melaksanakan amanah dina tubuh urang, dina jasad urang. Ruh yang telah mengadakan kesiapan untuk melaksanakan amanah, maka ruh ini punya nilai fitrah. Fitrah itu artinya adalah suci. Ketika ruh yang suci Allah simpan di jasad, maka Allah tanya ruh eta saat disambungkan karena jasad. Kata Allah kepada ruh manusia yang akan disimpan di jasad, alastu birabbikum, yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Saur Allah, apakah aku ini bukan Rob kalian? Tadi kita tahu yang disebut Rob adalah pencipta. Berarti Allah bertanya kepada ruh manusia, apakah aku ini bukan yang telah menciptakanmu? Apakah aku ini bukan yang berhak mengatur hidupmu? Apakah aku ini bukan yang menguasai hidupmu? Apakah aku ini bukan yang akan mendidikmu? Maka ruh manusia menjawab, qalu bala syahidna. Iya, engkau adalah seorang pencipta yang telah menciptakan aku. Engkau adalah seorang pengatur yang berhak mengatur hidupku. Engkau adalah seorang penguasa yang menguasai seluruh fasilitas hidupku. Engkau adalah seorang pendidik yang akan membimbingku di waktu hidup untuk bertemu denganmu nanti di akhirat. Nah, ini yang disebut dengan makna Rabb. Jadi Allah itu seorang pencipta. Nah, besok kita lanjut ketika Allah nyimpan ruh pada tubuh orang. Ayeuna tulis surat.